Oke, jumpa lagi ya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari video part pertama atau video sebelumnya, saya lanjut materi di sini untuk yang kelas 2 ya. Video ini saya buat atau tutorial ini saya buat agar teman-teman atau adik-adik di SMK kemudian di sekolah atau yang nonton video ini bisa setting dasar sampai konfigurasi atau setting lanjutan di mikrotik ya. Video ini saya buat untuk terutama di sekolah saya anak-anak agar bisa konfigurasi dasar. Kemudian karena ini materi untuk kelas 2 atau kelas 11, jadi di sekolah saya jelaskan lagi, di sekolah saya itu ada namanya program SMK Siap. Agar program ini dibuat oleh kepala sekolah agar siswa atau siswi di sekolah bisa atau dapat atau mengoperasikan atau bisa menggunakan atau bisa setting mikrotik dasar dari kelas 1 sampai kelas 3 atau dari kelas 10, 11, 12 atau sampai lulus, agar bisa setting terutama seminimalnya itu mikrotik dan router-router biasa. Nah, fungsinya buat apa? Jadi program ini dibuat ada beberapa tahapan. Yang pertama untuk kelas 1 atau kelas 10, kelas 2 atau kelas 11, kemudian kelas 3 atau kelas 12 memiliki level atau tahapan masing-masingnya. Kenapa begitu? Karena menyesuaikan dengan kemampuan siswa kita masing-masing. Nah, tahapan ini yang saya bahas pada video ini yaitu tahapan kedua. Jika teman-teman bingung silahkan lihat di tahapan pertama. Tahapan kedua ini adalah tahapan lanjutan dari video konfigurasi yang di materi kelas 1. Materinya itu seperti apa ya? Seperti ini bisa dilihat. Di sini membuat akses point sampai bisa diterima atau sampai bisa menerima koneksi internet dengan menggunakan fungsi DHCP pada router yang disetting. Nah, materi ini sama untuk yang pertama, poin pertama ini sama konfigurasinya dengan yang kelas 1. Jadi untuk saya spill sedikit karena masih konfigurasi yang kelas 1 ini. Nah, yang pertama, kenapa menggunakan fungsi DHCP? Ini fungsi DHCP ada dua ya. Jadi DHCP client dan DHCP server. Nah, di sini ya untuk konfigurasi yang kelas 1, jadi ada IP address di setiap interface atau di setiap yang terkoneksi. Kemudian ada DHCP client untuk agar router dan klien yang ada di bawah mikrotik itu dapat terkoneksi ke internet. Jadi jika tidak dapat koneksi internet maka ada beberapa miskomunikasi atau miskonfigurasi ya. Kemudian ada DHCP server. Nah, sudah ya. Jadi untuk poin pertama itu materi kelas 1. Tapi di level advance di atasnya sedikit ya. Jadi ada dua DHCP, yang pertama DHCP client dan DHCP server sudah digunakan untuk videonya di kelas 1. Kemudian poin selanjutnya bisa melakukan sharing data. Sharing data itu seperti apa? Jadi di sini ada namanya Samba ya. Nanti konfigurasi di setiap klien bentuknya seperti ini atau diakses seperti ini. Kebetulan di server bawah itu 10.4 jadi 192.168.10.4. Sorry kurang 1. Sorry lebih 4-nya sekarang. Nah, nanti sebentar loading. Backslash 192.168.10.4. Nah, nanti ini akan terkonek atau akan terbuka seperti ini ya, nanti filenya bentuknya atau aksesnya. Nah, Samba ini digunakan untuk apa? Jadi untuk sharing atau berbagi file lokalnya seperti di materi yang ini. Bisa melakukan sharing data, contoh seperti saya copy file dari PC ini ke PC server di bawah, tinggal copy. Contoh saya akan copy apa ya di sini ya. Ini saja ya, planner. Saya copy, kemudian saya paste di server bawah di sini semisal. Nah, ini sudah termasuk sharing data ya. Untuk kecepatan ini tergantung interface, ada di video sebelumnya saya.
video untuk speed test lokal. Jadi karena kebetulan 951 UI atau yang seri non gigabit, jadi trafficnya ya segini. Nah seperti ini, sama saja dari sini ke bawah juga sama, atau ke komputer kita ya. Kemudian untuk ini akan saya buatkan video lain karena ini akan berkaitan dengan 2 PC ya, atau 2 komputer di jaringan lokal. Kemudian sharing printer ini sama, nanti akan saya buatkan video lain. Kemudian membuat jaringan point to point. Nah ini akan kita praktek di setiap hari Minggu, insya Allah akan saya buatkan videonya karena ini ada alat khusus atau ada akses point khusus pakai light beam namanya ya. Nah yang terakhir ini yang akan kita fokuskan seperti biasa. Yang pertama, setting jaringan mikrotik sampai bisa, kemudian dapat menyebarkan jaringan, kemudian melakukan blokir situs. Blokir situs di sini ada berbagai macam. Nah berbagai macamnya seperti apa? Yang pertama, mau pakai layer 7 boleh, mau pakai DNS statik boleh, mau pakai web proxy boleh, tapi yang umum nanti web proxy ya. Nah untuk video web proxy nanti akan saya kasih yang materi yang di kelas 3 ya, karena ini akan berkaitan dengan yang kelas 3. Jadi yang kelas 3 itu sedikit banyaknya kurang lebih itu banyak, tapi tidak terlalu banyak juga, tapi masih terhitung banyak, tergolong banyak ya. Nah di keterampilan 3 ini untuk materi yang kelas 3. Nah ini membuat jaringan point to point dengan client server, sama seperti yang kelas 2. Kemudian setting jaringan mikrotik sampai terkoneksi dan menyebarkan jaringan jarak jauh lewat jaringan tanpa kabel. Ini wireless atau WLAN ya, sama materinya dengan yang kelas 1. Jadi jika dari kelas 1 itu sudah bisa konfigurasi setting dasar, maka yang kelas 3 ini otomatis akan poin 2 ini akan selesai seperti itu. Kemudian yang ketiga, mempunyai sosial media. Ini untuk yang kelas 3 nanti ya. Nah terakhir, semua program SMK siap dari kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 itu semuanya selesai. Nah ini untuk yang kelas 3, makanya saya bilang ini nanti akan saya bahas di video kelas 3 untuk konfigurasi yang blokir situs, karena nanti materi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu akan jadi satu ya, atau jadi satu video dengan mungkin ya bilangnya itu blokir situs ya gampangnya. Nah sekalian materi atau video yang saya buat nanti itu sebagai video panduan atau pedoman pada saat UKK atau ujian kenaikan kelas atau uji kompetensi keahlian ya, untuk kelas 3 yang akan lulus. Jadi video UKK tersebut insya Allah akan bermanfaat, sekaligus untuk modul dan setting konfigurasinya akan saya taruh di website sekolah dan di blog. Nanti di deskripsi YouTube ini juga ada ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya ya untuk video yang ini, biar tidak terlalu panjang durasinya. Nanti jadi untuk video fokus yang sekarang yaitu ada di kelas 1 terlebih dahulu, agar bisa konfigurasi atau setting dasar mikrotik ini sampai connect ya. Ini seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, komen ya, jangan lupa komen atau hubungi saya langsung lewat media sosial, tapi lebih gampangnya di komen, jangan lupa di share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.